Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfi, dokter muda Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai waspada dan cegah demam berdarah. Apa itu demam berdarah? Demam berdarah merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang menyerang pada anak maupun dewasa dengan gejala utama seperti demam dan dapat disertai dengan nyeri pada tulang, otot, maupun sendi yang biasanya dapat memburuk setelah 2 hari pertama dan dapat menyebabkan pendarahan. Kita mengenal nyamuk penyebab demam berdarah, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini memiliki ciri-ciri seperti warna hitam dengan belang-belang putih di seluruh badannya. Biasanya menggigit pada siang hari dan juga sore hari. Posisi jentik nyamuk tegak lurus dengan permukaan air, serta nyamuk ini senang hinggap pada pakaian yang bergantung pada tempat-tempat yang gelap serta lembab. Nyamuk Aedes aegypti ini dapat hidup dan berkembang biak di dalam dan di sekitar rumah. Sebagian siklus hidup dari nyamuk ini adalah di dalam air, sehingga genangan air yang ada dapat menjadi tempat untuk nyamuk ini berkembang biak. Seperti pada gambar di samping, jentik-jentik nyamuk dapat ditemukan pada genangan air di ban, bak mandi, kolam, dan sebagainya. Bagaimana penularan demam berdarah dengue ini? Demam berdarah dengue hanya dapat ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti betina yang tersebar luas di rumah-rumah maupun di tempat-tempat umum. Nyamuk ini mendapatkan virus dengue sewaktu menggigit atau menghisap darah orang yang mengandung virus dengue. Seseorang yang digigit akan memiliki gejala sakit atau demam setelah 4-7 hari, atau kita sebut masa inkubasi. Bila orang yang ditularkan tidak memiliki daya tahan tubuh yang baik, maka ia akan segera menderita DBD atau demam berdarah dengue. Sekarang, mari kita bahas mengenai apa saja tanda dan gejala dari demam berdarah dengue ini. Tanda dan gejala yang sering dijumpai adalah demam, nyeri perut dan diare, bintik merah pada kulit, mual atau muntah, serta nyeri otot maupun sendi. Selain itu, kita juga harus mengenal apa saja tanda bahaya dari demam berdarah dengue ini, yaitu nyeri perut yang hebat, mual muntah menetap, pendarahan pada gusi, buang air besar menjadi hitam, darah mens menjadi lebih banyak, tidak adanya perbaikan saat suhu tubuh turun, serta Anda mengalami penurunan kesadaran. Apabila Anda maupun keluarga Anda mengalami hal tersebut, segeralah berobat ke dokter. Lalu, bagaimana cara kita untuk mencegah demam berdarah dengue ini? Kita bisa melakukan 3M+, yaitu menguras tempat-tempat penampungan air, menutup rapat penampungan air, memanfaatkan mendaur ulang barang bekas. Terus, mencegah perkembangan nyamuk dengan memelihara ikan pemakan jentik nyamuk di dalam kolam ataupun penampung air, menggunakan obat anti nyamuk, tidak menggantungkan pakaian di dalam kamar, menggunakan sarung kelambu saat tidur, dan memasang kawat ataupun kasa pada jendela dan ventilasi. Ada beberapa keuntungan pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M+ ini. Yang pertama, dapat dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga itu sendiri. Dapat mengendalikan perkembangan biakan nyamuk Aedes aegypti dalam waktu yang lama. Biaya relatif murah, tidak memerlukan tenaga khusus, serta merupakan cara yang paling efektif untuk pencegahan sampai saat ini. Selanjutnya, dapat juga dilakukan pemberian larvasida. Membunuh jentik nyamuk dengan larvasida adalah menaburkan bubuk larvasida ke dalam tempat penampungan air seperti di bak mandi, tempayan, atau drum
pada daerah yang kurang air. Pencegahan juga dapat dilakukan dengan cara fogging. Keuntungan dari fogging yaitu kepadatan nyamuk dewasa turun secara drastis dalam waktu yang singkat. Nyamuk dewasa akan segera mati, gangguan gigitan nyamuk berkurang, mengurangi keresahan masyarakat sesaat, serta efektif untuk penanggulangan kejadian luar biasa. Sedangkan untuk kerugiannya, yaitu nyamuk yang tidak mati dalam waktu penyemprotan akan menjadi kebal terhadap insektisida. Biaya mahal, tidak efektif untuk pencegahan karena nyamuk yang mati hanya nyamuk yang dewasa. Perlu tenaga terampil untuk penyemprotan, serta cakupan sasaran penyemprotan yang terbatas. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa cara yang paling tepat memberantas nyamuk adalah memberantas jentiknya dengan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN melalui 3M+.